Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aziz di channelnya Abah YT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang update terbaru untuk persyaratan kerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Jadi ada beberapa persyaratan yang mungkin berubah, bukan mungkin sih, emang berubah di tahun 2025 ini. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman yang ingin kerja di luar negeri. Nah, kali ini kita akan membahas di Timur Tengah untuk beberapa negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, entah itu di Dubai, Abu Dhabi, kemudian juga di Kuwait, Qatar, dan mungkin itu saja. Kuwait, Qatar. Kemudian di sini saya akan bagi dua untuk informasi ke TKW atau tenaga kerja wanita yang ingin kerja sebagai pembantu rumah tangga, kerja di buruh. Itu persyaratannya berbeda dengan teman-teman yang kerja di bidang jasa atau perhotelan. Nah, teman-teman bisa pahami nanti untuk persyaratannya. Nah, jadi persyaratan umum untuk saya bahas terlebih dahulu untuk ya teman-teman yang kerja di bidang jasa atau di perhotelan. Persyaratan umum yang teman-teman harus bisa adalah bahasa, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan di Kuwait sendiri, Kuwait atau Qatar itu dia menggunakan syaratnya itu harus TOEFL, harus ada sertifikat TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu sangat penting sekali buat teman-teman yang ingin kerja di luar negeri, entah itu di tanah Arab atau di mana. Hanya di Arab Saudi saja yang mensyaratkan harus bisa berbahasa Arab, karena tamu-tamunya mungkin tamu-tamu Arab, tapi ada juga yang tamu dari luar. Jadi harus bisa dua bahasa, kalau di sana bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, oke, untuk persyaratan-persyaratan yang berubah di sini untuk di Uni Emirat Arab. Jadi untuk bisa kerja itu wajib melalui platform digital Ajir, kemudian Kiwa atau Absir. Dan di sini mungkin yang ikut PT bisa diuruskan oleh PT-nya, bisa nggak perlu pusing lagi dah untuk hal itu. Tapi untuk teman-teman yang mandiri itu teman-teman harus melalui platform digital ini, Ajir, Kiwa atau Absir. Nah, nanti biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar kita dibantu oleh agensi yang sudah mereka bayar dan kita tidak perlu bayar lagi. Untuk teman-teman yang mandiri. Kemudian untuk persyaratan pendidikan minimal SMA SMK, kecuali pekerja kasar yang saya sebutkan tadi, saya akan bagi dua tuh. Ada yang pekerja di bidang jasa dan perhotelan yang yang di rumah tangga atau di hotel. Nah, itu saja dah, simpelnya kayak gitu. Jadi harus untuk yang di bidang jasa harus punya sertifikat keahlian, baik itu di kelistrikan atau apa, untuk sesuai bidang teman-teman masing-masing. Untuk di perhotelan untuk sertifikat housekeeping, waiter dan sebagainya. Nah, untuk yang di rumah tangga tidak perlu. Dan banyak sekali sekarang mungkin tergantung kebutuhan ya. Kalau saya lihat banyak yang kerja atau berangkat ke luar negeri atau ke Saudi itu paling cuma 2 minggu mereka bisa berangkat, nggak perlu bisa bahasa Arab, nggak perlu apa-apa. Bahkan dikasih duit, mungkin tergantung kebutuhan, saya nggak tahu. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, asalkan berhati-hati saja, usahakan sudah ada bukti. Seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, untuk kerja di luar negeri ini sangat beresiko tinggi. Kita bisa saja dilelang atau dijual, itu maksudnya. Kita jangan sampai kita menjadi korban penjualan atau sebagai bahan barang yang dijual belikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian untuk di Uni Emirat Arab, jadi teman-teman juga sangat gampang sekali untuk mencari kerja di Uni Emirat Arab, dengan syarat teman-teman harus bisa berbahasa Inggris, punya sertifikat pengalaman kerja. Sudah, itu saja, sebenarnya gampang sekali. Teman-teman juga bisa datang ke sini sebagai turis, kemudian teman-teman bisa kursus untuk beberapa bulan. Ada juga di sini untuk yang menyediakan tempat kursus untuk kerja di bidang-bidang tertentu yang teman-teman minati, entah itu di bar, di waiter,
kemudian di housekeeping juga ada penyedia jasanya di sini. Ada perusahaan yang membuka kursus untuk itu, tapi mungkin biayanya agak mahal karena teman-teman harus bayar visa sendiri terlebih dahulu sebelum ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk gaji minimum ada perubahan. Untuk gaji minimum di sini 2.500 di tahun 2025 ini untuk pekerja kasar. Jadi untuk maksudnya di rumah tangga itu minimum gajinya 2.500. Jadi luar biasa sekali untuk teman-teman yang bekerja di rumah tangga sudah mencapai 10 juta. Tapi tahu sendiri kan kalau kerja di Timur Tengah ada perbedaan yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dah nanti kalau sudah mulai kerja di Timur Tengah, khususnya kalau majikannya itu orang Arab. Teman-teman bisa rasakan nanti untuk itu ya, karena orang Arab itu bisa dibilang ya tergantung sih, orang-orangnya tergantung, ada yang baik ada yang jahat ya. Tapi rata-rata kalau kita sebagai pembantu rumah tangga kita dianggap sebagai babu, dan ya harus sabar, banyak sabar ya, banyak doa, syukur aja kita digaji 10 juta gitu ya. Syukur-syukur teman-teman bisa dapat majikannya itu orang luar dari Arab atau orang luar dari Dubai atau pendatang yang bertempat tinggal di Dubai. Itu teman-teman bisa enak kerja sama mereka. Nah, di sini kemudian kita sudah disediakan asuransi, wajib asuransi dari perusahaan. Itu ya, penting di tahun 2025 ini. Itu syaratnya. Kemudian kalau di Qatar beda lagi nih. Kalau di Qatar teman-teman ini harus, kalau di Indonesia syarat dari Indonesianya itu harus ada akte kelahiran, kemudian ijazah yang sudah dilegalisir oleh Kementerian RI, kemudian juga kontrak kerja bilingual Arab dan Inggris. Ini kontrak kerjanya harus dicetak Arab dan Inggris. Oke, untuk perubahannya di bawah 30 tahun wajib dapat persetujuan keluarga. Parah. Di bawah 30 tahun. Oke, untuk kemudian itu di Qatar ini seperti yang saya bahas tadi, harus ada syarat TOEFL, IELTS atau TOEFL, itu syarat bahasa Inggris. Jadi harus fasih berbahasa Inggris. Tapi gajinya lumayan, gajinya bisa sampai 5.000. Di sini kalau dirupiahkan sampai 20 juta gitu. Itu di Kuwait. Oke, kita bahas di Kuwait. Teman-teman yang kerja di Kuwait harus melalui agensi resmi, bersertifikat Kemnaker. Tapi sebenarnya nggak perlu sih kalau saya bilang, karena perusahaan sendiri sudah bayar agensi untuk kita kerja, untuk yang membantu kita mengurus semuanya secara mandiri. Kemudian ada beberapa perubahan untuk di Kuwait sendiri, dilarang pindah sebelum kontrak selesai dalam 2 tahun. Kemudian di 2025 juga wajib vaksin meningitis sebelum berangkat. Oke, peringatan untuk teman-teman. Jadi secara umum semua rata-rata kalau mau kerja di luar negeri mereka mensyaratkan harus bisa berbahasa Inggris dan punya sertifikat pengalaman kerja. Dua hal ini menjadi sangat penting karena tidak bisa dinegosiasi. Maksudnya gimana caranya teman-teman mau kerja kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris? Gimana caranya teman-teman membuktikan kalau teman punya skill kalau nggak ada sertifikat pengalaman kerja? Gitu ya, poinnya itu. Jadi syarat utama adalah bahasa dan sertifikat pengalaman kerja. Hanya di Arab atau di Arab sendiri dia mensyaratkan untuk bisa berbahasa Arab. Jadi harus khusus dulu bahasa Arab untuk teman-teman di rumah tangga maupun di perhotelan harus punya bahasa Arab. Tapi ada kalanya kita juga menggunakan bahasa Inggris, tapi itu beda gitu ya. Itu perbedaannya untuk di Arab Saudi sama di Dubai atau di Abu Dhabi. Kemudian di Qatar, apalagi di Qatar dia pakai TOEFL untuk yang gaji 5.000 ke atas. Tuh, yang gaji 50 juta. Lumayan ya. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk di tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan teman-teman yang ingin bertanya tentang lowongan kerja, kebetulan di Atlantis tempat saya kerja ini tiap bulan ada orang baru yang masuk kerja di sini.
Jadi teman-teman bisa coba untuk masukkan lamaran di sini. Usahakan mandiri. Kalau berasa siap, kalau belum siap bahasa Inggris, teman-teman bisa kursus dulu. Bisa teman-teman kursus untuk orang yang ada di Lombok, bisa kursus di Poseidon Education International yang ada di Mataram. Nanti saya semakin link Instagramnya untuk teman-teman bisa chat langsung dan bertanya kapan buka untuk kursusnya. Dan teman-teman nanti bisa dibantu di sana untuk mencari lowongan kerja, tapi teman-teman bisa urus sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Ciao.